Dewa kekayaan dengan baik hati memberikan air untuk kakek yang akan mati. Kakek melihat bahwa pria itu berhati baik, maka segera memutuskan untuk memenuhi satu permintaannya. Namun pria itu justru mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang warga biasa. Dia tidak memiliki impian yang besar. Harapan terbesarnya adalah ingin mendapatkan uang lebih banyak. Dengan megah menikahi pacarnya dan membawa pulang untuk merayakan tahun baru. Begitu kata-katanya terucap, kakek segera mengerti maksudnya. Maka diberikannya kepada pria itu sebuah kemampuan super yang didambakan. Menghasilkan uang seperti minum air. Selamat dan semoga kaya. Setelah berkata demikian, kakek pun menaiki awan keberuntungan dan terbang ke langit. Namun pria itu masih mengira bahwa dia terlalu lelah dan mengalami halusinasi. Segera dia mengambil botol air dan meminum 2 tegukan untuk menenangkan diri. Hasilnya, detik berikutnya dia menerima pesan di ponselnya. Saldo rekening bank Anda hampir meningkat 8.000 yuan. Waduh, namun pria itu masih mengira bahwa itu adalah gaji dari bos yang serakah. Saat itulah pacarnya menelepon mengundangnya untuk makan bersama orang tuanya. Tak lama kemudian, dia pun mengikuti pacarnya ke sebuah restoran. Dia bahkan telah menyiapkan 2 kotak teh yang bernilai 250 yuan. Namun pasangan ibu mertua yang tegap itu menunjukkan wajah yang tidak suka. Calon ayah mertua bahkan mengkritiknya karena bertemu orang tua untuk pertama kalinya. Hanya memberikan 2 kotak teh yang begitu murah. Dengan hadiah pertemuan seperti ini, dia bahkan merasa malu untuk menerimanya. Untungnya, pacar segera muncul untuk membantu pria itu. Sehingga situasi canggung ini bisa terselesaikan. Begitu mereka semua mulai duduk, pria itu segera mengangkat secangkir teh dan meminumnya. Akibatnya, dia kembali menerima pesan tentang saldo yang masuk. Kartu bank Anda telah meningkat sebesar 20.000 yuan. Kenapa ada 20.000 yuan lagi yang masuk? Apa ini pesan penipuan? Sementara itu, kakak pacar juga datang bersama pacarnya. Dan pacarnya adalah seorang eksekutif dari perusahaan Fortune 500. Pada pertemuan pertama, dia memberikan calon ayah mertua sebuah kotak teh senilai puluhan ribu yuan. Kemudian, dia mengambil teh yang diberikan pria itu. Dengan angkuh, dia memberitahu calon ayah mertua bahwa teh berkualitas rendah ini sebaiknya tidak diminum lagi. Wei, 2 kotak teh murah itu. Jangan-jangan itu adalah hadiah dari pacar kamu. Kalau tidak, cepat ambil dan bersihkan. Dia bahkan bisa membawanya pulang untuk memberi makan ayam. Kalian, tidak apa-apa. Hilang ya sudah. Tunggu aku lain kali. Saya akan membawa 2 kaleng baru untuk paman. Tidak usah. Su Tianming, Jiao. Dari jauh datang, pasti lapar kan? Cepat, duduk dan makan. Duduk. Qin Feng, saldo kartu bank Anda hampir meningkat 20.000 yuan. Makan saja sesuka hati. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan Qin Feng seperti ini? Itu hanya sampah yang dia berikan. Bagaimana kamu ingin aku berbicara dengannya? Makanan hari ini, jika mau makan, silakan. Jika tidak mau makan, pergi saja. Tidak apa-apa. Jika aku duduk di samping, itu sudah cukup. Qin Feng, aku ada kakak ipar kita. Tapi makanan ini baru saja sampai ke atasan kita. Gaji bulanan berapa? Sudah 200.000. Di mana Anda bekerja? Gaji sebulan berapa? Paman, saya bekerja di lokasi konstruksi. Gaji sebulan 3.000. 3.000. Apa? 3.000. Gaji sebulan cuma 3.000. Saya memang tidak menyangka. Gaji sekarang masih 3.000 sebulan. Kalau tidak, saya rekomendasikan kamu pergi ke perusahaan kami. Tinggalkan unit terbuka. Sebulan masih 4.000. Sebulan 3.000. Memang tidak banyak, tapi saya pasti akan berusaha. Saya akan membuat Wei hidup lebih baik. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna. Aku bertanya padamu, ketika Tianming dan Jiao menikah, kekayaan yang diberikan mencapai 88.008. Kamu berencana memberikan berapa? Dan juga, ketika Tianming menikahi Jiao dari keluarga kami, rumah pernikahannya hanya 500. Dan nilainya 30 juta. Dan Tianming seorang diri. Membayar lunas. Kamu ingin membeli rumah pernikahan di mana? Mau membeli yang seukuran apa? Mau membeli di kompleks mana? Lunas ya. Membeli sebuah kamar. Selain itu, Tianming sebulan memberi kami 30.000 untuk biaya hidup. Kamu berikan berapa? Tianming juga memberi kami 20.000. Satu orang membeli 1 mobil kontrak seharga 500.000. Kamu ingin membeli seharga berapa? Rumah untuk masa tua kami. Kamu berniat membeli di mana? Wah, 500.000. Saya hanya minum air sebentar. Kenapa tiba-tiba uangnya jadi banyak begini? Kalau begitu saya akan memberimu 1 keterampilan rahasia. Menghasilkan uang seperti minum air. Apa mungkin kakek itu benar-benar dewa kekayaan? Saya hanya perlu minum air. Uang di kartu bank akan bertambah. Begitu dilihat langsung bisa ditandatangani.
Tidak punya uang, tidak punya rumah, juga tidak punya mobil. Siapa bilang tidak? Ternyata benar. Dengan keterampilan ini, menghasilkan uang, jadi semudah minum air. Ini buruk. Buruk sekali. Ini buruk sekali. Adik, buruk sekali. Qin Feng, aku bertanya padamu, apakah kau tuli atau bisu? Dia pasti malu untuk menjawab. Hingga berpura-pura tuli dan bisu di sini. Saya bertanya padamu, di dunia ini, ada yang seperti Tianming ini. Sudah lunas ya, seorang pria kaya dan murah hati. Saya bertanya padamu, seorang pria miskin dan tidak berguna. Adik, apa kau setuju? Jangan berkata begitu. Ini adalah harga diri orang miskin paling rentan. Adik, setelah makan di sini, langsung mabuk. Itu benar-benar memalukan. Sangat lucu. Dalam waktu makan, uang 3.000 dalam kartu bisa berubah menjadi beberapa juta. Aku setuju untuk putus. Qin Feng, Paman dan Bibi, hari ini kita selesai makan siang ini. Nanti, kalian berdua periksa saldo kartu nutrisi saya. Jika kalian masih ingin bertahan, memaksa saya untuk putus dengan Wei Wei, saya merasa seperti di bawah pengawasan. Baiklah. Setelah makan siang ini, saya perlu melihat berapa banyak uang. Tuan kecil, sekarang saya bisa menghasilkan uang hanya dengan minum air. Beberapa juta, minum hingga puluhan miliar. Itu tidak menjadi masalah. Pelayan, bawa air. Saldo kartu bank Anda masuk 80.000 yuan. Masih belum cukup, tambah lagi. Saldo kartu bank Anda masuk 500.000 yuan. Saldo kartu bank Anda masuk 2 juta yuan. Baru 500 lebih juta. Tidak bisa. Gelas ini terlalu kecil mempengaruhi kinerja saya. Enak. Kenapa kamu makan begitu lambat terus minum air? Mungkin mati haus di kehidupan sebelumnya. Pelayan, jika saya datang ke tempat kalian, air mineral dalam jerigen terbesar. Berikan aku 5 barel. Tidak, 8 drum. Tuan, apakah Anda yakin? Anda ingin 8 tong air mineral? Benar, saya ingin drum terbesar itu. Qin Feng, apakah kamu bisa menghabiskan sebanyak ini? Tenang saja, saya kira orang ini mau memesan sesuatu. Sudah setengah hari, ternyata hanya memesan beberapa drum air mineral. Harga air mineral di sini bisa 10 kali lipat lebih mahal daripada di luar. Dia kurang dari 3.000 yuan sebulan. Untuk satu pengangkut batu bata, bisa minum 1 ember air perak di sini. Bagi dia, itu adalah kemewahan yang sangat besar. Hanya butuh sebentar, dia sudah menjual jumlah penjualannya. Tuan, 8 ember air yang Anda minta sudah dikirim. Bagi kalian, ini adalah air. Bagi saya, ini adalah 1 miliar. Qin Feng, jangan minum lagi, Qin Feng. Saldo kartu bank Anda masuk 20 juta yuan. Saldo kartu bank Anda masuk 80 juta yuan. Masih kurang sedikit. Hampir. Saya bisa menjadi miliarder. Saldo kartu bank Anda masuk 1 miliar yuan. Su Tianming, saya ingin bersaing dengan Anda dalam jumlah tangkapan. Benar-benar memalukan. Dengan gaji 30 juta per bulan milikmu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tianming? Jika jumlah tangkapanmu lebih sedikit dari setengah milik saya, Tianming, maka saya akan memukulkan kepala saya padamu. Tidak perlu, Paman. Jika nanti jumlah tangkapan saya lebih banyak dari Su Tianming, maka kalian harus berjanji kepada saya untuk bersiap menikah dengan saya. Tianming, bandingkan dengan dia. Namun, sudah disepakati sebelumnya. Jika kamu kalah, langsung putus dengan Wei Wei. Sepanjang hari, orang miskin berharap pada orang kaya. Selain itu, aku juga akan membuatmu berlutut dan belajar menggonggong seperti anjing. Temani kami tampil seperti babi dan ketam. Sepakat. Anakku Qin Feng, Wei Wei, percayalah padaku. Ayah, ibu, ayo lihat ikanku. Sejumlah berapa sih? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 25 juta. Ayo, lihatlah Tianming, si babi dan ketam ini. Saldo ponselnya ada lebih dari 20 juta. Pemborosan. Di mana telepon genggammu, Paman dan Bibi? Maka kalian harus mengedipkan mata dengan baik. Perhatikan dengan saksama. Saldo kecil di kartu kalian itu, aku bisa menghitungnya dengan jari. Ayah,
Ibu, kartu pemborosan ini sebetulnya seberapa miskin? Sampai membuat kalian begitu terkejut. Jangan-jangan bahkan tidak ada 200.000. Tianming, pergi, pergi, pergi. Apakah mata ibu sudah rusak? Cepat datang dan lihatlah. Berapa banyak nol sih? Berapa banyak nol? Jadi begitu. 100.000? 1 juta? 10 juta? Apa? 280 juta. Sayang, bagaimana mungkin simpanan itu bisa sebanyak ini? 280 juta. Bolehkah saya bertanya, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Ini masalahnya. Sebuah cerita yang panjang. Nanti akan aku jelaskan perlahan-lahan. Bagaimana, Paman dan Bibi? Saldo di kartu saya sekarang jauh lebih banyak dari Su Tianming ini. Lebih 10 kali lipat. Sekarang kamu harus memberikan angka nol ini kepadaku, kan? Ayah, Ibu, jangan sekali-kali percaya padanya. Justru kamu yang tolol. Hanya untuk terlihat di depan kalian. Menjaga muka. Memperdayaku hingga tertangkap. Baiklah, kamu si penipu uang. Hampir saja aku tertipu olehmu. Aku ini hanya orang yang tidak berguna. Bisa punya uang sebanyak itu. Menghabiskan banyak waktu. Ternyata hanya memperdaya kita. Jika kalian tidak percaya, silakan gunakan ponselku untuk menelepon bank. Cek saja, kan sudah tahu. Cek apa sih? Saldo di kartu paling banyak beberapa ratus rupiah. Apakah itu perlu? Dia itu bohong. Datang untuk menipu kita. Aku membiarkanmu menipu. Ponselku tidak berguna. Kamu kalah. Sekarang kamu berlutut dan belajar menggonggong seperti anjing. Kalian terlalu berlebihan. Meskipun Qin Feng memang tidak sekaya kalian, dia tetap pacar saya. Kalian tidak perlu mempermalukan orang seperti ini, kan? Jika kamu berani bertaruh, terimalah kekalahan. Ini tetap soal dirinya sendiri. Saya tidak kalah. Aku bawa kartu bank, ya. Jika kalian ingin tahu berapa banyak uang saya, mari kita pergi ke bank dengan kartu ini, agar kita lihat apakah kita bisa menarik semua uang. Kebetulan dekat sini ada bank. Aku akan pergi bersamamu hari ini. Jika saldo kartu bank saya lebih banyak dari kalian, aku ingin kamu di depan pintu bank, berlutut dan belajar menggonggong seperti anjing. Itu kata-kata kamu. Siapa yang kalah harus belajar menggonggong seperti anjing. Permisi, bisnis apa yang ingin diproses? Tarik semua uang dari kartu ini. Biarkan orang bodoh ini melihatnya. Lebih dari 20 juta. Apa sebenarnya konsepnya? Baiklah, Tuan. Ambil semua uang dari kartu saya. Mari kita bandingkan dengan dia. Lihat siapa yang lebih banyak. Baiklah, Tuan. Karena jumlahnya cukup besar. Silakan tunggu di luar sebentar. Kami akan mengirim mobil untuk mengantarkan uang tunai. Silakan ke sini. Pemborosan. Saya beritahu kamu. Sekarang minta maaf dengan tulus. Saya bisa memberi kamu sedikit pelonggaran. Tidak akan mempermasalahkanmu. Jika tidak, nanti di depan semua orang. Saat kamu berlutut dan belajar menggonggong, nanti kamu sudah menyesal terlambat. Mobilnya belum datang. Bagaimana kamu tahu? Nanti yang akan berlutut dan menggonggong bukan kamu. Angin sepoi-sepoi. Atau kalau begitu sudah cukup, mari kita minta maaf kepada kakak ipar dan merendahkan diri. Tidak perlu membuat keadaan jadi begitu memalukan. Jangan takut, Wei. Nanti kamu lihat uangku. Kamu akan tahu. Kita tidak perlu lagi memperhatikan pandangan orang lain. Teraniaya. Cepatlah. Hari ini aku akan menemanimu pergi. Saldo 25 juta yang Anda minta. Sudah semuanya diambil. Semua di sini. 25 juta ini. Mengambil uang tunai sebanyak ini. Bisa muat truk sebesar ini. Saya akan tidur di tumpukan uang ini. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan kabar. Lihat, kan, benda yang tidak berguna ini belum datang. Uang suamiku. Ditempel-tempel sampai hancur. Bisa membutuhmu. Jika kamu pintar sedikit, segera bersujud dan minta maaf. Hanya uang segini, juga bisa membuatku bersujud minta maaf. Mana uangku? Mungkin karena jumlahnya terlalu besar. Bank kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Anda harus mentransfer dari bank lain. Silakan tunggu sebentar. Apa? 25 juta ini sudah tiba. Pemboros ini belum datang. Jangan-jangan saldo di kartu banknya lebih dari 25 juta, kan? Apa yang sedang Anda pikirkan? Pasti saldo di kartu orang bodoh itu terlalu sedikit. Bank telah memeriksa seluruh brankas. Tidak bisa mengumpulkan uang kembalian sekecil itu. Penarikan tunai, ya. Masih butuh sedikit waktu. Mohon tunggu sebentar, semua. Mari minum sedikit air dulu. Aku tidak mau. Presiden, tidak baik.
Cabang Bank Jinhui kami di Haicheng. Ada tamu yang ingin mengajukan pinjaman. Cabang sekarang sedang meminta ke kantor pusat kami mengajukan pengambilan uang tunai. Cadangan uang tunai cabang Haicheng hanya 100 juta. Kenapa masih perlu meminta ke kantor pusat kami mengajukan pengambilan uang tunai? Tamu itu bilang, ingin mengambil seluruh saldo di kartunya, mengeluarkannya sepenuhnya. Saldo di kartunya ada 280 juta. Apa? Saldo tamu ini masih terus bertambah. Bagaimana menghasilkan uang untuk mendapatkan kartu bank baru? Pendapatan 20 juta. Minum air es dengan santai. Saldo langsung bertambah 20 juta. Dalam beberapa menit perpanjangan ini, saldo langsung bertambah 20 juta. Di hadapan kecepatan interupsi seperti ini. Apa itu Jack Ma? Apa sih Liu Qiangdong? Siapkan mobil. Ayo ikut aku ke Haicheng. Aku ingin secara pribadi menemui klien besar ini. Barang terbang. Kenapa uangmu belum dikirim? Jangan-jangan di kartu bankmu tidak ada 1 sen pun, kan? Tidak baru saja mendengar manajer bilang, jumlah ini terlalu besar. Perlu diambil dari kantor pusat. Memuat tidak membutuhkan waktu. Puluhan kotak diangkut oleh truk besar. Tidak perlu waktu. Hanya dengan uang di kartu bankmu itu, juga truk besar masih dikirim. Kamu pikir apa sih? Sekarang cukup ingin mengirim truk, kan? Kakak ipar, kami menemanimu di angin dingin ini. Sudah lama berada di sini. Sudah tidak sabar lagi. Berani bertaruh, berani kalah. Segera berlutut. Belajar menggonggong seperti anjing. Uangnya belum sampai. Saya belum menghitung. Kenapa saya harus berlutut? Kenapa? Hanya karena kamu dalam sebulan mengizinkan seorang pemboros. Maka saldo bankmu semua tidak ada hubungannya dengan Tianming. Memotong sedikit dari perut. Segera berlutut. Kakak ipar, kamu tidak mau berlutut, kan? Saya memerintahkan kamu dengan status sebagai tamu kehormatan memerintahkanmu. Segera cari. Tahan dia. Berlutut. Belajar menggonggong seperti anjing. Jika tidak, lebih dari 20 juta ini, kamu juga tidak akan bisa menemukannya. Jangan. Ada orang. Tahan dia untukku. Berlutut. Untuk Suzy, lepaskan. Kamu juga ingin belajar menggonggong seperti anjing. Lepaskan Suzy. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Adik perempuan. Ini adalah urusan antara pria. Kita wanita sebaiknya jangan campur tangan. Gajimu sebulan hanya 37. Pekerja bangunan. Jangan bandingkan pengeluaranmu dengan milikku. Kamu tidak akan pernah bisa menang seumur hidupmu. Su Tianyu. Tunggu sampai aku punya uang untuk dikirim. Aku akan menyesalinya. Menyesal. Aku ingin lihat apa yang kamu miliki sehingga aku menyesal. Cepatlah. Belajar menggonggong seperti anjing. Belajar menggonggong seperti anjing. Belajar menggonggong seperti anjing.